Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah. Semoga kita selalu dalam berkah, lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwasanya di 2021 ini materi akan bergeser ke hal yang lebih real. Jadi yang pertama digarap adalah terkait dengan budaya terlebih dahulu. Kali ini saya akan membicarakan terkait dengan waktu. Waktu merupakan entitas yang niscaya mutlak adanya. Waktu mengikat manusia, mengikat makhluk, sehingga tidak ada satupun makhluk yang tidak terikat oleh waktu. Waktu yang paling dekat adalah besok, dan waktu yang paling jauh adalah kemarin. Tidak ada yang bisa mengejar waktu dan tidak ada yang bisa meninggalkan waktu. Tidak ada pula yang bisa memberhentikan waktu. Nah, karena aktivitas manusia ataupun makhluk yang lain, kita bicara manusia saja ya. Karena aktivitas manusia memang terikat waktu, maka nilainya pun diukur dengan waktu. Secara sederhana, salary itu biasanya bulanan atau harian gitu. Gaji itu biasanya bulanan atau harian atau mingguan gitu hitungannya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah seberapa besarkah nilai kita, baik itu di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah. Jadi karena aktivitas kita ini dinilai dengan waktu, maka seberapa nilainya aktivitas kita itu. Beberapa waktu yang lalu, jadi begini sebenarnya. Kita akan mengcompare tentang nilai waktu ini kepada 8 unsur alam yang lain. Kita akan mengkomparasinya. Jadi karena ada 9 alam itu. Jadi kita mengcompare ke 8 alam yang lain. Dalam beberapa waktu yang lalu itu ramai sekali terkait dengan batu akik. Semua orang demam batu akik, termasuk saya demam batu akik. Nah, fenomena ini sebenarnya jika kita bisa menelaah, merenungkan lebih jauh, itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Tetapi sebelumnya saya ingin memberi rambu-rambu dulu. Rambu-rambunya itu begini. Siapapun yang mencintai sesuatu secara berlebihan, maka dia akan menjadi hamba atau budak dari sesuatu itu. Nah, pada zaman batu akik kemarin itu semua ramai, semua hal digosok, semua batu digosok. Sehingga muncullah berbagai karakter, berbagai jenis, berbagai kelompok batu-batu itu. Dengan berbagai teknik gosok, ada yang direndam di air itu, ada di air ini, di air AC, segala macam teori yang masuk akal maupun yang tidak masuk akal dikeluarkan.
disampaikan, diargumentasikan, tujuannya hanya satu. Bagaimana supaya batu itu eksis dan bernilai. Banyak sekali di Sulawesi gunung-gunung itu yang batu bacan, batu garut semua dicongkelin. Sampai pada saat itu semua orang tawadu, berjalan nunduk sepanjang jalan mengharap ada batu yang aneh. Jadi kenapa proses itu terjadi? Karena manusia atau orang Indonesia lah ya, itu ingin memberikan nilai terhadap batu itu, digosok dengan berbagai cara, direndam dengan berbagai cara, dan kemudian diberi nilai. Walaupun sebenarnya nilai itu subjektif. Ada yang memang beberapa yang nilainya objektif lah, seperti halnya batu mulia, permata, atau intan, atau berlian, atau emas logam ya, batu berlian. Itu memang prosesnya berbeda. Jadi sekali lagi, manusia mencoba berusaha untuk mengasah batu itu supaya bernilai gitu. Sehingga muncullah harga-harga yang aneh gitu. Kemudian seiring dengan waktu itu pudar. Itu pudar. Jadi secara alamiah kemudian batu-batu akik itu terseleksi dengan sendirinya. Mana yang sebenarnya berpotensi bernilai dan mana yang hanya nilainya itu hanya direka-reka atau subjektif sesuai kesepakatan. Nah, harusnya ketika kita ada fenomena batu seperti itu, hal terbaik yang kita lakukan adalah tidak hanya menggosok batu, tapi mengasah diri sendiri, mengasah kemampuan dan potensi diri kita sehingga bisa bernilai. Kalau manusia bisa memberi nilai terhadap batu, kemudian dipajang dengan indah dan sebagainya, kenapa manusia tidak mengasah diri untuk memaksimalkan atau memunculkan potensi sehingga bisa bernilai? Harusnya, sebaiknya manusia itu berusaha untuk mengeluarkan potensi, mengasah potensi sehingga bisa dipamerkan. Maksud dipamerkan itu bisa diperlihatkan, bisa menghasilkan karya. Biarlah nanti Allah dan orang lain yang menilai. Karena tidak mungkin menilai diri sendiri. Tetapi ternyata dari proses kemarin itu, dari proses penggosokan, perendaman sampai bermacam-macam batu itu, banyak sekali manusia kita semua ini yang kalah dari batu. Yang kalah dari batu. Menggosok batu pintar tapi menggosok potensi diri gagal. Nah, walaupun memang sebenarnya secara alamiah itu potensi atau kemampuan itu memang ada faktor dari bawaannya. Maksudnya secara produk memang sudah bagus dan sudah ada yang biasa, ada yang tidak biasa. Tetapi ketika mengupgrade kemampuan itu bisa berlaku untuk semua orang. Batu berlian itu yang banyak sebenarnya itu ada di alam iblis. Kenapa demikian? Karena sebenarnya batu berlian itu adalah batu yang batu biasa sebenarnya. Hanya diproses dengan pembakaran dengan panas hingga jutaan derajat, sehingga hasil dari itu yang bertahan menjadilah batu berlian. Itu adanya di kerak bumi itu. Kenapa iblis berkuasa terhadap berlian? Karena berlian itu berharga. Diproses, ditekan, dibakar dalam derajat yang tinggi. Sehingga siapapun yang bisa mampu mengalahkan iblis dapat berlian. Jadi seiring waktu maka manusia itu akan rugi.
Jadi manusia itu akan rugi, menggosok batu akik itu akan rugi, merendam batu akik itu akan rugi, memamerkan batu akik itu akan rugi. Kecuali bagi mereka orang yang beriman dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan dalam kebenaran dan kesabaran. Benar dalam sabar, sabar di dalam benar. Benar dalam kesabaran, sabar dalam kebenaran. Hanya itulah orang-orang yang selamat dari proses batu akik itu. Karena jika kita hanya menggosok batu akik, jika kita hanya menjadi pecinta yang berlebihan terhadap batu akik, maka kita menjadi hamba dari batu akik itu. Maka kita tergolong orang yang merugi. Oleh karena itu, supaya tidak rugi, tetaplah beriman dan saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Demikian pelajaran dari batu akik. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.